buat teman-teman. Oke. Kita masukkan profil responden. Kita beri nama P1. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, di sini numerik, ya dipakainya numerik tujuannya untuk memudahkan kita saat menginput data di sini. Jadi kita tinggal tulis 123 kayak gitu. Terus ini panjangnya kata, kalau bentuknya kata desimal biasanya eh, ada 0, ada di belakang angka dari masing-masing variabel, masing-masing skala ada desimalnya. Nah, ketika tidak mau dipakai, desimalnya tinggal dinolkan. Labelnya harus terisi dengan jelas. Seperti tadi, ini adalah jenis kelamin, berarti jenis kelamin. Nah, di bagian ini, ya, di bagian ini value harus kita isi sesuai dengan apa yang nanti kita masukkan di kuesioner. Jadi jangan kebalik, gitu ya. Contohnya di kuesioner angka 1 diberi label pria. Lalu angka 2 diberi label wanita. Di add, terus oke. Nah, ini sudah, value-nya sudah. Nah, bagian missing ini digunakan untuk data-data yang tidak valid, jadi ini dikosongkan dulu. Ini buat mau rata kanan, rata kiri. Nah, yang perlu dan penting kita isi adalah di bagian ini. Di bagian measure-nya. Teman-teman perhatikan dan ingat-ingat jenis kelamin itu skalanya apa. Apa skalanya? Apakah skala Oh, apa? Sa? oh, bukan Bu. Apa? Oh, bukan Bu. Nggak jelas aja, maaf ya. Agak dengung. Ordinal ya, Bu? Bukan. Nominal bukan Bu. Ya betul, nominal. Jadi ini tidak ada hierarkinya gitu ya. Jadi kita pakai nominal. Value-nya pria dan wanita. Kita contoh profil responden kedua. Mau dikasih apa? Contohnya, sebutlah. Apa? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau range Umur, Bu. Range umur boleh. Tapi buat apa? Boleh kita masukin umurnya berarti usia ya. Apa? Apa? Mau diisi apa? Kan usia nih. Range umurnya kayaknya, Bu, yang 18 sampai 20, yang kayak gitu-gitu nggak sih, Bu? Iya, bisa dua ya kalau usia. Bisa pakai range, bisa tidak pakai range ketika misalnya di dalam satu angkatan kan ada gap umur terkadang itu bisa langsung. Tapi mau pakai range juga bisa. Nah, teman-teman mau yang mana? Ayo guys, bikin. Pakai yang range umur kali ya, Bu? Ya Biar udah, ketahuan gitu datanya yang memakai suatu hal ini umurnya berapa sampai berapa kayak gitu. boleh. Contohin dong. Satu, labelnya nanti mungkin 18 sampai 21. Terus nanti yang kedua 21 sampai 25. Terus nanti yang ketiga 25 sampai 30. Oh.
dua dong. Hati-hati penghitungan range ya. Berarti range-nya berapa ini? Ada berapa range-nya? Hitung coba. 3, Bu. Masa 3? Eh, range. Hitung Oh, coba. ada. Hitung. Itu yang biasa suka kebalik-balik kalau menghitung range usia. Nih, hitungnya jangan 18 ke 21 dikurang ya. Hitung gini, 18, 19, 20, 21. Kan Oh, 4, 18 Bu. 4 berarti, Bu. betul. Jadi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6. Nah, udah. Ini contohnya ya. Oke. Apa measure-nya? Apa measure-nya? Ordinal, Bu. Selain itu, Mimi mau ngapain? Scale nggak sih? Mimi nonton aja. Mimi nonton dulu ya. Sebentar. Kalau pakai skala bisa nggak Bu? Scale. Pakai scale itu kan ada harus ada skala satunya berapa, skala duanya berapa. Scale nggak bisa dipakai sih buat ini. Masuknya kemana ya? Apa coba cari? Mimi. Ini. Yang di situ punya Mimi. Kayak apa? Ada jawaban guys? Kayak ordinal. Tumpah. Nominal bukan, Bu? Pakai ordinal ya guys. Mimi. Sebentar ya. Ini pakainya ordinal. Ya. Baik, lanjutin ya. Dia pakai ordinal karena kalau ini bisa pakai ada peringkatnya ya. Kalau nominal tidak bisa masuk ke dalam range usia seperti itu. Ini masih di dalam profil responden ya. Nah, profil responden ini nantinya akan teman-teman masukkan semuanya. Kalau teman-teman punya 5 profil responden, ya dimasukkan semua 5-5-nya di sini, gitu ya. Ingat tidak perlu nama. Nama responden tidak perlu ada. Setelah ini yang dimasukkan apa? Pernyataan dari kuesioner kita. Pernyataan dari kuesioner. Nah, teman-teman nanti supaya memudahkan. Nah, apa ini? Supaya memudahkan nantinya teman-teman akan berikanlah tiap nomor pernyataan itu dengan
nama variabelnya. Contohnya, oh pernyataan-pernyataan untuk variabel X berarti dibuatnya X1, X1, X2, X3, X4 gitu ya. Sama halnya dengan variabel Y yang teman-teman punya. Nanti setiap pernyataannya teman-teman pakai variabelnya. Seperti ini. Y1, Y2, dan seterusnya gitu ya. Bedanya adalah kalau pernyataan-pernyataan apa skala yang digunakan itu akan berpengaruh pada nilai value-nya. Jadi labelnya harus diisi. Contohnya, misalnya kita mau meneliti tentang brand personality. Nah, brand personality pada pernyataan kuesionernya atau indikator-indikatornya itu salah satunya adalah misalnya eh, semangat gitu. Semangat, on time, brand personality itu berkarisma misalnya ya. Jadi label ini nanti harus teman-teman isi sesuai dengan pernyataan di kuesionernya masing-masing tim gitu. Berkarisma apalagi ya? Eh, jawab. Nah, variabel Y-nya yang kita punya adalah kekreativitasan misalnya ya. Jadi dia bisa diisi kreatif, ya kreatif. Oh, berarti ini tanggung jawab aja. Satu lagi apa? Boleh tolong bantu apa ya? Kreatif, tanggung jawab, disiplin deh. Anak kreatif ciri-cirinya apa? Teman-teman, Iba. Aneh, Bu. Unik gitu, unik. Unik, unik ya. Kekinian. Ya, unik aja kali ya, unik. Oke, unik. Value-nya adalah skala yang kita pakai. Jadi, kalau ini isinya skala Goodman, isi skala Goodman. Kalau ini pakainya Likert, isi Likert. Kalau ini pakai yang lain juga isi skala-skala yang kalian gunakan. Contohnya di sini kita mau pakai Likert ya. Likert nilai 1 itu Likert isinya apa ya? Waduh, nggak ada suara. Apa ini? Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Oh, sangat tidak setuju, Bu. Iya dong. 2 baru tidak setuju. 3 apa? Saya mau pakai yang 5. Netral, Bu. Kadang-kadang Kadang-kadang boleh netral atau cukup. 4, Setuju, Bu. 7, 5. Sangat setuju. Nah, di sini teman-teman harus pastikan ini tidak terbolak-balik. Ya, disesuaikan dengan apa yang di kuesioner. Kuesioner juga jangan kebolak-balik. Take a notes bahwa isi dari kuesioner itu pernyataannya harus yang positif. Baru bisa menggunakan skala Likert yang ini. Kalau pernyataannya negatif, terkadang kan kita mau membuat pernyataan negatif misalnya dengan menggunakan
dengan memiliki media sosial TikTok membuat saya menjadi malas kuliah. Itu termasuk salah satu em, pernyataan negatif. Skala Likert-nya harus diubah. Angka yang paling besar jadi angka yang paling negatif atau sangat tidak setuju. Gitu caranya. Oke? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Oke. Ini kita langsung ke measure. Apa measure-nya? Apa measure-nya? Pakai skala apa dia? Skala apa? Skala Ordinal bukan, Bu? bukan. Pakai skala apa? Pakai ini, pakai scale. Ini pakai scale. Nah, teman-teman lihat nih. Ini tinggal diklik kanan, di copy, sehingga kerjaan kita sangat dimudahkan sama SPSS. Sudah selesai deh. Mudah kan? Berapa menit kita perlu waktu memasukkan variabel? Cepat kan? Intinya, aduh, intinya teman-teman tahu value-nya, labelnya apa, tahu skala yang digunakan, skala Likert-nya yang mana, terus measure-nya ini disesuaikan, sudah selesai. Ya. Kalau pernyataan kuesioner ada 10, ya udah ini dibuat 10. Pastikan kalian tahu betul mana yang punya variabel X, mana yang punya variabel Y. Jangan kebalik-balik. Gitu. Ya. Sampai di sini untuk menginput datanya, ada yang mau ditanyakan? Input variabel. Input variabel aman? Ya, silakan itu. Bu, izin bertanya. Ini saya kan belum ngerti banget ya. Nah, ini kenapa P1 di nomor 1 sama 2 itu desimalnya 0 dan 3 sampai 9 itu desimalnya 2. Nah, terus kenapa link rate-nya pakai scale nggak pakai nominal atau ordinal? Oke. Terima kasih. Baik, Ibnu. Kenapa ini pakai desimal? Karena belum saya ganti. Ya, ini jawabannya yang pertama. Karena saya lebih suka di belakang angka tidak ada desimalnya. Ini lagi-lagi tergantung peneliti, tapi biasanya saya lebih suka seperti ini. Gitu. Jadi, nolin semua ya, no, biar sama ya. Nih. Ya, kenapa jadi 0,20? Ini 0 semua. Kalau tim saya maunya pakai desimal, Bu, boleh nggak? Boleh. Tidak mengubah satu apapun. Sama kayak ini loh, penulisan rupiah. Beda-beda nggak? Ada yang suka rupiahnya 1001.000. Ada yang suka nulis 1001.000,00 ya. Beda-beda. Nah, terus apalagi lu kenapa pakai scale? Karena kan dia menggunakan skala. Skala yang berurutan dari kecil ke besar itu saling terkait dan angka besaran angkanya menjadi data yang bisa dianalisis. Kalau nominal, angka 1 dan 2 di sini bukan untuk diperhitungkan. Karena pria dan wanita di sini jenis kelamin tidak bisa diperbandingkan dan tidak bisa diberikan penilaian di sana. Ya. Sama halnya seperti ordinal di sini. Ordinal di sini dia ada hierarkinya nih, tapi juga tidak bisa diperhitungkan data angkanya 1, 2, 3 ini bukan untuk dianalisis, tapi hanya untuk
apa namanya? Menjelaskan responden ini adanya di umur range 22 sampai 25 loh gitu. Tapi angka 1, 2, 3-nya tidak bisa diolah dan dianalisis untuk menjadi data atau hasil akhir kuantitatifnya nanti. Hipotesisnya tidak dari ordinal dan nominal. Begitu. Bisa dipahami, Nu? Ya, baik, baik Ibu, terima kasih. Iya. Hmm. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman? Aman ya? Kok semakin senang kan sama SPSS? Ternyata mudah kan? Bu, mau tanya dong, Bu. Oh iya boleh. Berarti nanti yang eh, variabel X dan variabel Y itu nanti labelnya itu berisi dari pertanyaan kita. Betul sekali. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Jadi saya mau nanya, Ya. itu with itu kan tadi katanya panjang katanya ya, Bu. Itu Mm-mm. maksudnya panjang kata buat apa, Bu? With-nya ini karena kan kita pakai numerik. Jadi kita nggak akan menulis kata-kata di sini nih. Kayak misalnya gini nih. Kita mau ada profil responden nama. Nah, itu masuknya di sini nih nanti. Jadi lebih dari 8 kata dia nggak bisa diketik gitu. Tapi karena di sini kita mau lebih mudah, kita pakainya numerik. With ini ya dibiarkan saja karena toh kita tidak akan menulis huruf di dalam data view-nya gitu. Terima kasih, Bu. Ya, aman teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke data view? Aman? Oke, oke kalau gitu ya. Nah, setelah kita mengisi variabel view-nya tadi, kita mengisi masing-masing data variabelnya. Di data view-nya sudah bisa kita isi sekarang nih. Sudah muncul ada P1, P2, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai yang kita isikan. Nah, di sini kita akan memasukkan data dengan angka atau numerik tadi itu. Jadi yang dimasukkan contohnya P1 itu kan terkait jenis kelamin. Jadi kita cek datanya misalnya wanita, pria, pria, wanita seperti itu ya. Nah, dia akan munculnya seperti ini walaupun kita tidak mengetikkan katanya, tapi dia akan langsung muncul sesuai apa yang kita masukkan di value tadi itu. Nah, contohnya seperti ini. Sama halnya ketika kita masukin data pernyataan-pernyataan yang isinya skala Likert. Contoh misalnya, responden pertama ini jawabannya tidak setuju, terus yang ini netral, ada yang ini, yang itu ya, masing-masing deh, masing-masing responden. Masing-masing responden tuh berjalannya ke kanan ya, kanan gini nih. Jadi nanti teman-teman, sebenarnya supaya lebih mudah sih dibuat tabulasi dulu di Excel. Tapi masing-masing orang punya caranya, masing-masing tim punya caranya. Kalau mau lebih cepat, bisa langsung ngerjainnya di SPSS. Kalau misalnya mau lebih rapi atau lebih nyaman, masukin dulu datanya, kumpulin dulu datanya di Excel, dari Excel terus dipindahin ke sini. Itu juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka masukinnya langsung di sini. Jadi beda-beda. Nah, ada juga kalau zaman dulu pertama kali saya belajar SPSS itu supaya datanya tidak salah. Kalau zaman dulu itu kan tidak ada Google Form. Saya masih pakai kuesioner lembar yang beratus-ratus itu.
itu saya buat tabulasi dulu. Kayak misalnya responden 1, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 15 itu jawabannya apa. Jadi saya tulis 1, 3, 5. Jadi mengikuti skala yang dijawab sama respondennya. Kalau sekarang kan akan lebih mudah karena teman-teman nanti akan setengah-setengah, setengah setengah pakai Google Form, setengah pakai offline, pakai kuesioner cetak kayak gitu ya. Seperti itu. Ini caranya, cara memasukkannya ya semudah ini. Semudah itulah dan ini nantinya akan diisi semuanya sampai habis. Ya, kalau responden kalian 30, pastikan dia ada di angka 30 ini. Dan memasukkan data-data, nanti juga teman-teman bisa lihat apakah ada data yang salah memasukkannya. Mana nih ini? Seperti itu tadi contohnya. Jadi memasukkan data diperlukan ketelitian. Karena datanya nggak cuma 10, nggak cuma 20. Pasti datanya akan lebih dari itu ya. Jadi yang penting adalah teliti. Teliti dalam mengecek dan memasukkan datanya. Nah, variable view mudah. Data view juga mudah. Kan? Kita mau, mudah nggak sih? Dibuka sesi tanya dulu ya. Sebelum kita mau mendeskripsikan. Bagaimana nih hasil dari data view mau kita deskripsikan, mau dibikin histogram, mau dibikin pie chart dan sebagainya, gimana caranya? Akan kita lanjutkan setelah berikut ini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Bu, buat yang tadi itu berarti masukinnya manual ya, Bu? Iya, Kayak maksud ini manual. kliknya angka per angka kayak gitu. Iya, betul. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Sudah aman? Kita mau lanjut nih. Sudah aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke, aman. Perhatikan kita sekarang mau melakukan namanya deskriptif statistik. Deskriptif statistik biasanya kalau untuk di penelitian 2 variabel, kita mau menjelaskan nih, mendeskripsikan berarti cuma menggambarkan ya. Biasanya dilakukan di profil responden. Gimana caranya? Kita ke analyze, terus kita ke deskriptif statistik. Di sini ada semuanya. Kita mau ngapain? Biasanya kita mau lihat frekuensinya ya. Misalnya ada berapa dari responden tim saya, ini ada berapa wanitanya, ada berapa prianya. Kita cek di bagian frekuensi. Terus misalnya kita juga mau tahu yang menjawab pernyataan 1 tuh eh, pembagiannya gimana sih frekuensinya? Yang jawab setuju berapa, sangat setuju berapa, yang jawab tidak setuju berapa. Gimana sih kita taunya? Nah, di bagian ini nih, deskriptif statistik. Cari di bagian frekuensi. Nah, kita mau tahu misalnya ini salah satu contoh ya. Yang menjawab pernyataan 1, kita mau tahu frekuensinya. Nah, kita buka statistik. Apa yang kita mau tahu? Kita nggak mau tahu apa-apa misalnya. Kita mau pakai chart apa? Pilih di sini. Ada bar chart, pie, sama histogram. Saya mau pakai bar chart misalnya. Histogram aja deh. Continue, terus oke. Nah, outputnya ada di sini. Terlihat nggak teman-teman? Terlihat, Bu, jelas. Wow, Outputnya sangat membingungkan. kita nggak usah bikin lagi.
Kan saya bilang SPSS itu sangat mudah. Bahkan setabel-tabelnya aja kita nggak perlu bikin, dia udah bikinin. Sejudul-judul tabelnya udah dibikinin ya. Histogramnya juga sudah jadi. Nih. Kalau tadi yang kita minta adalah kita mau tahu frekuensi yang menjawab pernyataan satu. Muncul 2 tabel, 1 histogram. Kenapa sih harus double-double gini? Tujuannya biasanya untuk lebih memudahkan selain kita ngasih angka-angka di sini, terus kita tampilkan berupa gambar. Jadi untuk orang-orang yang kurang paham membaca tabel akan lebih mudah juga dan dimudahkan untuk membaca diagram. Ini diapain sih? Di copy aja. Dia bisa di copy, tinggal dimasukin di Word kayak gini. Jangan lupa dikasih judul tabel 1. Frekuensi statistik misalnya. Ya, nah, gawat. Nah, ini maksudnya N valid adalah N besar apa? N besar adalah populasi, teman-teman. Ya, ini saya agak delay gitu ya. Masih enggak? Ibu jelas nggak ini suaranya? Jelas kok, Bu. Jelas, jelas. Ibu. Tapi tabelnya belum ada ya. Tabelnya nggak ada. Tabelnya ada nggak? Tadi tabel frekuensi statistik kan, Bu? Iya, betul. Ada kok. Oke. Ini penjelasan untuk ini adalah angka N ini, N adalah populasi. Nah, populasi kita itu besarannya adalah 20, yang kita isi adalah 20, jadi datanya lengkap gitu ya. Nah, di sini semua tabel yang dihasilkan oleh SPSS yang memang kita perlukan harus dijelaskan di dalam proposal atau laporan penelitian. Kenapa ya dia udah mulai lelah nih, sabar ya Grey. Ya. Ini kita copy dulu. Nah, ini juga dikasih judul tabel 2 jawab frekuensi yang diberi nama lah tabel 2 namanya apa gitu ya. Di sini kita bisa melihat nih frekuensi jawaban pernyataan 1 itu yang jawab sangat tidak setuju ada 3 orang, yang jawab cukup setuju ada 2 orang dan seterusnya. Ini gunanya frekuensi tabel frekuensi. Ini juga harus dijelaskan. Nah, yang terakhir, ini juga bisa di-copy. Semuanya output dari SPSS itu bisa di-copy. Tinggal di-kopas. Nah, di sini tinggal diberi ini nggak mainin tisu. Ini turun dulu ya. Ini main mangga aja nih. Ya. Ini turun ya. Ya, turun. Turun. Ini juga sama. Jangan lupa diberi judul gambar 1. Kalau tabel namanya di atas, kalau gambar namanya di bawah. Gambar 1 dikasih nama. Habis itu dijelaskan. Begini urutannya semuanya, baik tabel maupun diagram-diagram. Ini tadi kita cuma mau tahu frekuensi per 1 variabel ya. Ini ya, yang mana tadi? Sekarang kita mau tahu caranya. Kita bisa menggabungkan. Contohnya di sini profil responden saya itu ada jenis kelamin dan juga fakultas. Nah, kita mau menggabungkan, kita mau tahu datanya
ada berapa wanita yang menjawab kuesioner saya dari FIS. Nah, itu kita bisa ketahui. Caranya gimana? Caranya kita ke analyze, ke deskriptif. Nah, kalau tadi kan ke frekuensi. Kalau ini kita ke cross step. Di cross step kita bisa tahu misalnya fakultas dan jenis kelamin. Terus kita, oke, akan muncul tabelnya seperti ini teman-teman. Ini kesimpulannya aja dari em, proses data ini. Datanya valid ya, datanya ada 20 berarti 100%. Nah, cross step ini yang kita kopas. Kita copy. Hmm, kenapa sih dia kedip-kedip? Teman-teman bisa lihat ya, di sini datanya adalah fakultas di cross dengan jenis kelamin. Jadi kita bisa tahu, oh dari FIS ada 3 wanita yang menjawab kuesioner dan ada 3 pria yang menjawab kuesioner. Dari FT ada sekian, dari FBS ada sekian. Seperti itu. Kalau mau di cross step-kan caranya seperti yang tadi. Ya, kalau tidak mau di cross step-kan berarti kita ke frekuensi aja cukup. Kita ke frekuensi, kita cuma mau tahu nih jenis kelaminnya ya ada berapa pembagiannya ini yang menjawab kuesioner. Teman-teman, tolong dilihat dan bandingkan. Ini perbedaannya data frekuensi dan data cross step. Terlihat? Terlihat, Ibu. Lihat, Bu. Kalau data frekuensi, kita dapat datanya per satu variabel. Di sini dijelasin nih jenis kelaminnya. Oh, wanita ada 10, pria ada 10. Kalau di cross step-kan, kita mendapatkan data yang lebih detail lagi antara variabel fakultas dan juga jenis kelamin. Seperti itu bedanya. Bisa dibedakan ya? Aman? Ini, Bu. Nah, oke. Sekarang kita mau ke praktekin validitas ya. Bagaimana kemarin validitas? Masih ingat tidak? Yang ada di gambar itu loh. Gimana ini? Step-stepnya, gimana caranya? Coba kalian ingat-ingat, saya mau cek reliabilitasnya. Reliabilitas, kita ke scale, reliability analysis, di reset dulu. Nah, masukin nih. Ini udah alpha. Oke. Udah deh jadi. Nih, saya udah dapat lomba alfanya. Saya sudah dapat nilai reliabilitas. Saya sudah dapat nilainya. Ya ampun, kenapa dia kedip-kedip ya? Ini, saya dapat nilai reliabilitasnya. Oke. Nah, untuk nilai validitasnya, gimana caranya teman-teman? Kemana kita? Kemana? Masih ingat kemarin saya bahas? 2 minggu lalu. Reduction bukan, Bu. Apa? Dimension reduction bukan sih, Bu? Iya betul, betul sekali. Ini kita masukin semua, terus kita mau pakai KMO Bartlett Test. Jangan lupa, kalau validitas pakainya itu. Terus di oke. Nah, ini udah dapat datanya.
validitas dari keseluruhan data nilainya adalah sebagai berikut 0,563. Reliabilitas nilainya 0,734. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita itu bermainnya hanya di analyze. Banyaknya ya. Kegiatan kita akan ada di analyze, terus nanti ada di transform sedikit di bagian compute variable. Itu next nanti kita akan bahas itu. eh intinya seperti itu, mendeskripsikannya seperti ini, validitas, reliabilitas, ya kayak gitu. Seperti itu. Untuk kedepannya akan ada kegiatan untuk melakukan analisis regresi. Tujuannya untuk apa? Teman-teman kan di proposalnya bikin hipotesis tuh, ya kan? Iya, Bu. Nah, Bu, ya ini tujuan kita pakai SPSS supaya data kita diolah, dihitungin sama SPSS, biar kita tahu hipotesis mana yang akhirnya diterima, H0 atau H1 gitu. Nah, jangan diminum. Nah, untuk melakukan hipotesis itu, kita perlu apa? Kita perlu ini. Teman-teman lihat dulu ya. Kita akan melakukan 4 bagian ini. Uji normalitas, analisis regresi, uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Di mana kegiatan ini akan berlanjut terus sampai pembahasannya materi ke-13. Materi ke-13 itu berarti pertemuan 15 ya. Pertemuan ini. Analisis multivariat ini nanti akan kita ubah. Itu saya salah taruh. Ternyata harusnya analisis ini. Kita harus melewati bagian ini nih ya. Uji normalitas, regresi, parsial, dan koefisien determinasi. Gimana caranya? Menganalisisnya nanti dulu ya. Di pertemuan berikutnya. Saya mau kasih tahu dulu caranya. Gimana sih cara melakukan analisis itu? Caranya lagi-lagi sangat mudah. Kita tinggal ke analyze, kita ke regression. Kan kita mau ke regresi linear. Di sini. Oh, nggak bisa di sini. Saya salah contoh. Analisis regresi. Nantinya kalau teman-teman sudah punya jawabannya semuanya nih, jawaban kuesionernya sudah diinput semua, nanti harus dilakukan penggabungan. Ya, penggabungan dari pernyataan-pernyataan variabel X dan pernyataan-pernyataan variabel Y. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. X dan Y. Nah, kalau kita sudah punya dua ini, baru kita bisa cari yang namanya analisis regresi. Caranya ke analyze, regression, linear. Nggak bisa hilang ini. Nah, variabel dependent-nya kita taruh di sini ya. Variabel dependent ini contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa menentukannya juga sesuai sama judulnya masing-masing. Gimana sih nggak bisa diklik? Kenapa? Ya, Mimi. Ya, pakai topinya. Ya, Mimi pakai topinya. Di sini kita akan mendapatkan 3 tabel yang akan digunakan untuk analisis yang tadi sudah saya sampaikan. Uji
regresi, parsial, koefisien determinasi. Yang belum adalah uji normalitas. Itu nanti lagi ya. Ini udah belum sih? Nah, ini. Terlihat teman-teman, di sini ada model summary. Ini adalah R square. Ini nanti akan kita analisis. Tabel ANOVA ini untuk nilai regresinya. Untuk nilai regresi, ini juga nantinya akan kita analisis. Dan selanjutnya, nilai koefisien ini juga akan kita analisis untuk mengetahui. Tunggu dulu, Mama lagi bicara sama Papa. Hal-hal ini nanti tabel-tabel ini akan kita analisis yang hasil akhirnya angkanya nanti akan menentukan hipotesis mana yang menang atau yang terjadi pada masing-masing tim. Apakah variabel X berpengaruh terhadap Y atau tidak, didapatkan dari penganalisisan dari tabel-tabel yang barusan teman-teman lihat. Jadi sebenarnya melakukan penelitian kuantitatif dasar dengan dua variabel itu sangat mudah. Kita hanya memerlukan sekian tabel yang dari tadi teman-teman lihat ditambah satu uji normalitas. Seperti itu dan sudah selesai. Cuma nanti bagaimana cara penjelasannya, bagaimana kita melihat angkanya, mana angka yang dipakai, mana angka yang harus dianalisis, dan harus dibandingkan, dan ada yang harus dihitung, masukin lagi ke dalam rumus. Itu yang akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Gitu. Tapi untuk penggunaan SPSS-nya itu sendiri, ya semudah ini. Yang barusan teman-teman lihat itu adalah sudah proses lengkap dari apa-apa saja yang diperlukan di penelitian kuantitatif. Bedanya mungkin ini versi sedikitnya. Kayak contohnya penjelasan profil responden kan nanti akan banyak. Kalau misalnya profil respondennya teman-teman pakai 3, ya jelaskanlah dengan 3 frekuensi. Berarti misalnya ada 3 frekuensi tabel ini dengan masing-masing yang berbeda. Ya, seperti itu. Terus validitas, reliabilitas sudah ada di sini nih. Nih, ya kan? Reliabilitas, validitas. Terus ini analisis regresinya yang barusan. Sebentar sedikit lagi. Mau bicara dulu sama kakak. Seperti itu. Ini saja nanti, insya Allah yang akan diperlukan di penelitian kuantitatif dasar. Begitu kira-kira teman-teman dari kelas apa? Kelas B. Kelas B ya, Cak? Iya, Ibu kelas B. Kelas B. Begitu kira-kira tadi itulah uji-uji yang diperlukan. Nyarinya di SPSS mah mudah, cepat biasanya. Yang lama adalah di proses inputnya. Kalau inputnya manual, yang kedua adalah pengecekan dan mengkomunikasikannya, ya. Karena semuanya harus dikomunikasikan. Ingat, setiap tabel harus dijelaskan, setiap gambar harus dijelaskan. Yang lamanya ada di sana, gitu. Nah, itu tadi contoh-contoh bagaimana progres dari awal kita punya data sampai akhir tabel regresi. Itu yang teman-teman perlukan nanti saat UAS. Nah, bagaimana cara menganalisisnya minggu depan akan kita bahas. Gitu. Ya. Baik, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Lihat kakak.
Mungkin karena belum praktek ya, Bu. Happy. Ya, Karena belum praktek jadi nggak ada pertanyaan ya. masih aman. Masih aman. Masih aman, masih belum kebayang-bayang ya. Oke. Ya, intinya sih seperti itu. Saya mau mengenalkan ke teman-teman bahwa SPSS ini sebenarnya tidak seseram yang dibayangkan. Bahkan penelitian kuantitatif pun tidak semengerikan itu. Yang penting kita tahu caranya, kita paham analisis regresi itu untuk apa gitu. Oh, analisis regresi itu hanya untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Kita tidak bisa melihat hubungannya nih, hubungan variabel X ke variabel Y. Bisa nggak pakai analisis regresi yang tadi tabel-tabelnya teman-teman lihat? Tidak bisa. Itu beda lagi caranya gitu. Makanya semoga dengan perkenalannya teman-teman sama SPSS dan melihat juga output-outputnya sudah rapi, sudah tinggal di copy aja, pindahin ke Word, jadi mengubah pandangan teman-teman terhadap statistik dan juga SPSS. Oke, gitu. Teman-teman, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, mau diobrolin? Aduh, ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau diobrolin? Belum, udah ada belum. Tuh kakak. Ya, kakak. Ada, aduh, aduh, nih, jangan tarik sejak. Sejauh ini, apakah pandangan teman-teman terkait SPSS berubah? Berubah, Bu. Jadi apa ya? Susah ya ternyata. Mudah ya. Kita nggak usah bikin histogram. Mungkin belum praktek kali ya, Bu. Jadinya karena ngeliatin doang masih mikirnya agak susah gitu loh, Bu. Betul sekali. Betul, Hmm. betul, betul. Ketika nanti sudah praktek, baru akan lebih terasa sih bahwa oh mudah ya. Oh, begini aja nih. Jadi nanti dipraktekkan di rumah. Kedepannya juga kita coba praktek di kelas. Seperti itu ya. Nanti kan ini di record, teman-teman bisa melihat apa yang ada di record kelas hari ini. Atau di luar sana, di YouTube tuh banyak sekali ahli-ahli SPSS. Kalau mau cari referensi lain, silahkan banget. Sangat diperbolehkan. Saya juga sampai saat ini masih suka mencari referensi, belajar lagi gitu. Oke, ada yang mau diobrolin lagi terkait ini karena begitu saja perkenalannya dengan SPSS, terus bagaimana sih outputnya teman-teman yang tadi udah bisa lihat sendiri. Cukup sih menurut saya. Tinggal nanti kita obrolin lagi outputnya itu mau diapain. Nah, itu ya outputnya outputnya itu mau diapain. Nah, itu baru yang seru. Sini. Kakak-kakaknya lagi bingung ini. Mau jawab mudah, susah. Mau jawab susah kayak mudah. Ini, kalau sudah aman, silakan teman-teman bisa praktekkan. Nanti saya kirimkan linknya kalau sudah diupload ke YouTube, biar bisa mudah melihatnya gitu. Bisa kita akhiri kelasnya atau masih ada yang mau diobrolin lagi? Cukup sih, Bu, kalau dari saya. Baik, terima kasih Ardi. Gimana? Insya Allah cukup, Bu. Cukup Ibu dari Ibu. Cukup, Iya. baik. Baik, beberapa teman yang mengatakan cukup, saya rasa itu mewakilkan teman-teman lainnya, ya. Dan semoga ini betul-betul mudah dipahami, gitu ya. Jadi hari ini kita dua materi tuh ya. Tadi kita bahas sedikit tentang apa namanya?
penyebaran kuesioner. Jadi nanti praktek kuesionernya tidak pada satu pertemuan, tapi pada kegiatan penyebaran kuesioner, proyek akhirnya teman-teman gitu ya. Kalau begitu kelasnya mungkin bisa kita akhiri. Dadah, dedek. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Dadah, Dede. Ya, Dede. Susah Love puyeng you. senang-senang. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. SPS susah puyeng senang-senang senang-senang. Aduh.